Selamat pagi, Pak Heru. Guru pendampingnya ya. BPK-nya dan ini Orang tua ABK ya. Ya, matur nuwun Bu, mungkin ya. Ya, matur nuwun. Ya, mangga, ya. Aman, monggo duduk lagi Pak, Bu. Gimana guru pendamping di sekolah inklusi SMP Muhammadiyah 9 itu pengalamannya? Untuk pengalaman di SMP Muhammadiyah 9 untuk guru pendamping, Bapak. Sementara ini kami sangat senang untuk mengurusi peserta didik berkebutuhan khusus, karena itu tujuan kami untuk meningkatkan kualitas peserta didik biar di luar sana tidak dianggap bahwa anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang punya kelemahan. Metodenya apa yang digunakan untuk supaya anaknya juga tidak merasa susah untuk beradaptasi dengan teman-temannya, dan bagaimana teman-temannya juga bisa berinteraksi dengan teman-teman ABK, juga mungkin gurunya gimana? Oke. Untuk metode yang kami pakai, kami terutama melihat dulu anak tersebut mempunyai berkebutuhan apa, Bapak. Nah, dari situ kan biasanya kami di sekolah SMP Muhammadiyah 9 sudah ada asesmennya, Bapak ya. Nah, di situ kami nanti di asesmen tersebut biasanya ada metode-metode yang harus kami lakukan. Terutama salah satu siswa kami yang di kelas 7 ada Mbak Hada. Nah, Mbak Hada tersebut adalah anak yang berkebutuhan khusus depresi. Nah, di situ saya secara pendekatan metodenya Mbak Hada, saya menganggap Mbak Hada itu adalah sahabat saya terlebih dahulu, Pak. Saya sapa setiap paginya, saya berikan pertanyaan-pertanyaan yang membantu Mbak Hada untuk mampu bersosialisasi. Saya sapa seperti itu, dan sampai saat ini alhamdulillah ketika saya telaten seperti itu, saya menggunakan metode-metode seperti itu sampai di semester genap ini ada peningkatan untuk Mbak Hada bersosialisasi. Juga ada bantuan untuk anak-anak siswa yang lain untuk bisa berinteraksi gimana? Ada. Untuk siswa-siswa yang lain kami ada di sini kader siswa inklusi, Bapak ya. Nah, di situ siswa-siswa yang lain ketika kami setiap minggunya mengelompokkan siswa-siswa tersebut untuk membantu anak-anak tersebut bersosialisasi, untuk menyapa, sama halnya kayak strategi saya. Saya memberikan saran strategi sama siswa tersebut. Coba kalau pagi disapa Mbak Ada, siswa-siswa yang lain berkebutuhan khusus yang sekiranya dia diam, sekiranya dia malu, coba disapa setiap harinya. Dan itu nanti akan meningkatkan di situ saya nyaman di sini, percaya dirinya akan tumbuh di situ. Ya, mungkin Bu bisa Pak? Bu Nani, gimana pengalamannya ketika mencoba mengantarkan Mbak Hada untuk sekolah itu? Berawal dari 1 tahun yang lalu ya Pak, ya. Anak kami mengalami depresi. Sebenarnya saya awalnya tuh nggak tahu kalau anak itu sakit gitu ya. Gejala awal yang muncul adalah dia tidak bisa tidur. Dalam 3 hari anak itu kok nggak bisa tidur. Kemudian jalannya kok kayak tengok itu kenapa? Saya nggak tahu kalau anak itu ternyata sakit gitu ya. Pada waktu itu ada gejala psikotik juga, sampai dengak-dengak itu ya. Saya kurang paham, kemudian saya mengantarkannya ke psikiatri, dokter psikiatri, dan di AMC pada waktu itu. Kemudian dari situ dirujuk karena nggak mampu, dan malam itu juga saya larikan ke sana karena tingkat kesadarannya sudah mulai menurun gitu ya. Alhamdulillah dilayani, dalam 3 hari itu bisa sadar, kemudian diobati selama 9 hari, kemudian pulang gitu. Di rumah pulang, diturunin dosis, lalu kembali lagi sakit Pak. Lalu ke sana lagi ke Dokter Suroyo itu 14 hari dan tidak boleh ditumbuk orang tuanya. Setelah sembuh ke rumah, pengobatan sampai bulan ini hampir 1 tahun. Kita memilihkan sekolah yang ada pelayanan inklusi, karena di sekolah kami juga banyak gitu ya, SMP Muhammadiyah baik yang negeri atau apa. Cuman kita lihat di HP itu bagaimana ini ada SMP Muhammadiyah 9 yang melayani anak yang, karena kita takut nanti kalau di pertengahan jalan dia belajar ada apa-apa gitu. Nah, itu saya komunikasi, kebetulan ada Pak Rafil pada waktu itu, bagaimana Pak anak saya seperti ini, apa sekolah ini menerima gitu ya, dengan kelebihan dan kekurangannya. Kalau untuk waktu SD itu alhamdulillah dia sukses. Normal ya? Waktu SD pinter, itu biasa ya? Biasa, pinter, ranking selalu ranking Pak. Kemudian SMP pun kita
Juni sampai Desember itu dia ranking. Kita sekolahkan di pondok di Solo, cuman daring. Karena iklannya di mana saja itu kan di rumah saja saja corona. Anak itu kurang keluar rumah. Jadi waktunya untuk belajar terus dan dengan HP. Dari bangun tidur HP sampai waktu tidur pun masih belajar. Sehingga kebablasan tadi kok tahu-tahu kendala yang muncul itu Pak, ngomong sendiri, kemudian ya tingkat kesadarannya menurun dan halusinasi. Tapi sekarang Sudah, alhamdulillah sudah. Tapi dalam proses pembelajaran apakah ada persoalan selama ini? Awal-awal dia belum bisa mengikuti, jadi kita bantu, kita ajari Pak. Kalau dulu kan yang penting misalnya dia nggak bisa dia cari Mbah Google itu. Sekarang kita fokus waktunya tambahi untuk ngajari anak. Ya, tapi sekarang sudah mulai, kalau dulu 80%, sekarang sudah 30%. Kalau Ibu gimana? Ya, saya waktu itu kan memang saya kan sebenarnya tanya-tanya ke dinas dulu kalau mau daftar mana SMP-nya, kalau mau di TK kan ada udah kelihatan Pak. Saya nyari sekolah yang ada induknya, kan di SD, pas SD di Limbangan itu loh Pak. Terus SMP nyari SMP kok saya bingung. Terus saya bingung nyari sekolah di mana, nyari makanya saya udah coba yang mana-mana ada yang nggak nerima gitu loh Pak. Sempat terapi di UPT juga? Iya. Gitu. Ya, jadi sekarang putra-putrinya sudah bisa mengikuti pembelajaran di sekolah dengan baik ya Bu ya? Ya, pemirsa, ini tadi pengalaman dari guru pendamping untuk teman-teman ABK dan orang tua ABK bagaimana kalau kita mau mengajak anak-anak untuk bisa mengikuti pembelajaran, maka memang ada prosedur yang harus dilakukan bareng-bareng. Ada bantuan dari orang tua, ada fasilitasi dari sekolah yang harapannya anak-anak bisa juga mengikuti proses pembelajaran. Kita ikuti selanjutnya, kita mau ketemu dengan guru pendampingnya dan juga kader-kader siswa inklusi yang membantu adaptasi antara teman-teman yang umum sama teman-teman ABK di dalam kelasnya. Ayo kita lihat sana.